Wes aku tak lakoni sepodo kuwi mau. Ya, dengan niatan nah itu akan jadi amal soleh dia di hadapan Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Itu yang pertama, kalau kita pengen iri ya iri dengan orang itu tadi. Boleh. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Ada seseorang yang Allah Ta'ala memberikan pada dia itu malan, harta. Ada orang yang diberikan harta, diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala. Fahuwa, maka dia itu yuhlikuhu, dia menghabiskannya fil haqqi, untuk hal yang baik, untuk kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh orang yang menghabiskan hartanya untuk kebenaran itu ada pada Khadijah, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istri kesayangan beliau, orang yang mendukung dakwahnya beliau. Di awal-awal beliau diangkat jadi Rasul itu pendukungnya ya Khadijah. Sebelum menikah kepada Rasulullah, sampai ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasul itu, Khadijah itu orang terpandang, orang kaya di kalangan orang-orang musyrik, itu termasuk orang yang paling kaya, saudagar kaya raya. Tapi diceritakan dalam riwayat itu hartanya habis untuk mendukung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dihabiskan untuk mendukung perjuangan Islam ini. Nah, jadi yang kedua itu tadi, kita boleh iri kepada orang yang punya harta. Wah, kok syukuran kaya, kita iri. Wah, ini kan duit bondolnya pek banget ya. Wah, jadi wah kok sugih kaya mana ya. Ibu rahimahullah, bapak ibu rahimahullah. Jadi ada keinginan seseorang, orang punya keinginan ketika melihat ada orang kaya, dia pengen. Nah, tapi yang satu hal yang perlu kita pahami, ini ada penjelasannya. Orang itu tadi fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, dia menghabiskan hartanya ini tadi untuk kebenaran. Dia berikan hartanya untuk kepentingan dinullah Islam. Dia berikan hartanya untuk menolong orang lain, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan amal soleh, ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Boleh, itu keren orang semacam itu. Jadi pengennya kita kepada orang kaya itu bukan sekedar kayanya, tapi pengennya apa? Dia kaya tapi dermawan. Itu. Kalau kita ini pengennya cuma kaya tok, tapi kita pelit. Kaya tapi kita akhirnya pelit. Nah, itu celaka buat kita. Kita dapati Qarun itu orang paling kaya sedunia, sudah diriwayatkan itu. Itu Qarun. Orang kuncinya saja. Qarun itu setiap sore ada jadwalnya sepekan sekali Qarun itu pawai memamerkan hartanya, keliling kampung, keliling negeri tadi. Konon bawa kuncinya saja. Kuncinya itu dibawa oleh 17 orang aja sekabutan. Itu dipamerke kunci emas, dipamerke. Itu Qarun. Tapi akhirnya dengan mudahnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun itu orang nopo Fir'aun itu sakti mandraguna supaya orang yang kalah. Fir'aun ora tau lara tenate, mumet tenate, cangkem yo tenate, lara itu yo ora tau. Iku Fir'aun ora tau lara, blas ora tau lara. Ini langsung mati ya mawon. Kelelep ning laut merah. Apa? Itu Fir'aun. Ternyata sedemikian mudahnya itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu ketika ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, didakwahi. Fir'aun tanya, Tuhanku ini gitu, Tuhan saya ada di atas. Maka dia memerintahkan pada arsiteknya, ya Haman ibnili sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Arsitekturnya namanya Haman. Saiki gawekno bangunan sing dhuwur, anggap munggah tak golek itu Tuhan Musa.
Aneh-aneh. Itu Fir'aun. Tapi memang mampu. Haman itu arsiteknya Fir'aun itu bisa buat bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, kalau sekarang kan mungkin ya. Tapi kalau dulu ternyata masih ada teknologi itu buat begitu, ternyata dulu ada. Itu sejak Fir'aun, kaum Ad itu juga termasuk kaum yang ahli dalam hal bangunan, tapi akhirnya dibinasakan semuanya oleh Allah Ta'ala. Makanya kembali tadi, yang diinginkan itu bukan soal kayanya, yang diinginkan adalah dermawannya. Kalau kita ini cuma kaya tapi pelit, hati-hati. Kekayaan kita yang dibanding dengan pelit itu tadi, hati-hati. Kenapa? Karena kekayaan kita itu justru nanti di hari kiamat itu akan jadi pertanggungjawaban yang berat. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan pada Abdurrahman bin Auf, yang akhirnya Abdurrahman bin Auf itu nangis. Kenapa? Rasulullah mengingatkan orang kaya besok masuk jannahnya itu paling belakang. Padahal Abdurrahman bin Auf itu konglomerat ya. Tapi harus melarat nih wariso Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu harus melarat. Iya caranya kau melarat wariso. Pernah suatu saat ketika orang pada saat itu di Madinah, kebun-kebun kurma yang sudah siap panen itu rusak semuanya. Akhirnya orang banyak yang rugi. Abdurrahman bin Auf terus pikirin, wah kesempatan ini. Aku saya melarat deh. Wes tak tukune wes, abang tak tukune dengan harga normal. Akhirnya kurma itu dibayar dengan harga normal semuanya. Senang dia Pak. Itu teh melarat saya. Duit kurma bosok. Tapi ternyata tidak lama berselang ternyata ada orang yang ada dari luar negeri, dari sana raja yang dia butuh kurma bosok untuk obat karena ada apa-apa penyakit di sana, untuk obatnya kurma bosok. Dibayar oleh raja itu 3 kali lipat. Tas itu melarat. Pulung sugih kata ning wae. Itu aja. Itu pengennya Abdurrahman bin Auf itu begitu. Utsman bin Affan itu juga orang yang kaya raya. Nah ternyata sudah luar biasa Utsman bin Affan itu menghabiskan hartanya untuk kepentingan Islam dan Muslimin ini luar biasa, tapi nggak pernah habis. Bahkan asetnya Utsman bin Affan itu masih ada sampai sekarang ini. Karena ada kebun kurma yang itu punyanya Utsman bin Affan yang diopeni sampai sekarang ini. Bahkan ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang akhirnya tetap digunakan juga untuk kepentingan Baitul Mal. Luar biasa. Makanya Ibu rahimahullah yang kedua ini memang orang pengen kaya, tapi bukan soal kayanya. Yang diinginkan adalah dermawannya. Kalau kita ini kaya tapi pelit, tentu nopo, tidak ada baiknya kita ini. Ini kayak semarat pelit sisan. Terus gue tanyaan gitu. Cek mending lagi, nek sugih pelit tenan cek mending, cek pentingane. Lagi melarat util terus tanyaan itu. Tapi gini Ibu rahimahullah, kita harus yakini bahwa orang itu semakin banyak sedekah itu tidak akan menjadikan kita ini melarat. Kita ini semakin banyak sedekah, maka insya Allah itu justru harta kita ini, rezeki kita akan semakin mudah mengalir kepada kita semuanya. Insya Allah begitu. Ibaratnya kalau orang pengen nangkap ayam itu, orang pengen nangkap ayam pegang modal ya doyak ya Allah, cekal-cekal, yang mending kayak kandang kayak jebakan dipakani. Oh itu lagi malah moros asar kosong kayak di wis kecekal. Itulah kurang lebihnya begitu, rezeki itu ya begitu. Semakin kita ini akan menggunakan rezeki kita, membelanjakan rezeki kita untuk kebaikan ya, justru akan melapangkan, akan memudahkan rezeki yang Allah Ta'ala bukakan nanti kepada kita semuanya. Harus yakin begitu, insya Allah begitu. Oh, tadi betul saya mikir aneh-aneh. Kita orang kerja misalnya WD-nya bergawe. Kita kerja ini apa tujuannya? Aku nyambung gini, game sugih. Ini kok kemaki gitu. Kenapa? Karena kaya itu bukan pilihan. Kaya itu ketetapan dari Allah Ta'ala.
kita ini kerja ini kewajiban kita kerja, kita diwajibkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar, ya sudah jalani. Ya, untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan. Itu begitu. Ya sudah kita jalani semuanya ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah kalau kita jalani itu karena Allah Ta'ala itu penak banget. Allah Ta'ala nanti akan berikan kemudahan kepada kita semuanya. Ini ya boleh sih sebenarnya orang punya satu idealismenya itu ya. Nah, karena saya punya kompetensi yang begini, yang kuat, yang bagus, maka saya berhak untuk mendapatkan gaji sekian, itu boleh. Itu hak jenengan juga. Ya, tapi tentunya juga perlu dilihat ya, aktivitas kita itu kita bicara kita kerjakan itu apa dulu. Kalau yang misalnya kita jalani itu adalah bentuk amal soleh kita kepada Allah Ta'ala, ya nggak usah mikir dunia, nggak usah mikir bayaran, nggak usah mikir itu apa-apa, nggak usah mikir. Kita jalani karena Allah, insya Allah Allah Ta'ala dia akan memudahkan, akan melapangkan rezeki kita. Nah, kalau saya sudah beri contoh begitu, kita ini kerja bahas amal soleh, apa yang kita jalani bentuk amal soleh kita, ikhtiar kita, insya Allah itu akan jadi pahala buat kita, dan dengan keikhlasan kita, insya Allah rezeki itu akan lebih mudah mengalir kepada kita semuanya. Ya, penting itu. Nah, makanya kembali tadi, kita jangan cuma seneng kaya, tapi kaya itu tanggung jawabnya dari Allah Ta'ala juga berat masalahnya gitu. Bisa nggak kita ini tetap menyadari bahwa kekayaan yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Ta'ala, bukan milik kita semua. Apa yang kita punya itu bukan milik kita semua. Itu titipan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, milik tetangga kita, milik saudara kita, milik anak-anak yatim, milik orang-orang fakir, ya semacam itu. Alhamdulillah kalau kita ada acara semacam ini luar biasa. Berarti kita jauh terselamatkan dari orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama adalah pada dikadladhi yatu'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu maksudnya menyia-nyiakan, apa sio-sio gitu. Jadi menghardik itu tidak mesti kita getak-getak, itu tidak. Tapi kita ini membiarkan ada anak yatim, kita tidak bantu, ya kita tidak ringankan kebutuhan-kebutuhan dia. Itu sama saja kita yang menghardik. Nah, kita menelantarkan, kita menggagas, kita tidak peduli dengan anak-anak yatim. Padahal kalau kita ini mengembalikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah sampai menyatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mau mengurusi anak yatim, mencukupi anak yatim, maka kahataini seperti dua jari di jannah, akan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi bukan harus kemudian tidak mesti kita ini membentak-bentak mereka, itu menyia-nyiakan mereka, kita sio-sio, itu kita membiarkan mereka, itu termasuk sebagai bentuk menghardik anak yatim. Itu. Nah, makanya penting buat kita ini untuk memperhatikan ada